أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت شهادة تنجي قائلها من النيران وتبلغه أعلى الجنان. فصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله أهل الصدق والوفاء. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada panggilan yang lebih tinggi, panggilan yang lebih agung dalam hati sanubari seorang mukmin muslim melebihi panggilan Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan, sesungguhnya umat Nabi Muhammad adalah ummatan wasatah, umat pertengahan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang terdiri dari 286 ayat. Dan ketika Allah menegaskan tentang wasatiyah umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menegaskan di ayat pertengahan dari surat Al-Baqarah. Itulah ayat 143 yang Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa takunu syuhada'a 'alan nas. Allah menegaskan, demikianlah kami jadikan kalian adalah umat pertengahan. Dan As-Sa'di mengatakan dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, ummatan wasatan adalah umat pertengahan, uduluhum wa khiyaruhum, yang paling tengah-tengah dan paling yang terbaik. Al-wasatiyah, baik dalam perkara akidahnya, syariatnya maupun muamalahnya, pertengahan antara al-ifrad wat tafrid, wat taqdis wat tanqis, wal gulu wal jafa dalam semua perkaranya. Maka di antara manusia ada ekstrim kanan ketika mereka menegaskan tentang kenabian. Mereka ada yang mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasarahul masih ibnullah. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah, dan juga orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Maka umat ini mengatakan para rasul adalah hamba Allah dan rasulnya, Abdullahi wa rasuluh. Dan juga dalam perkara syariatnya, ketika ada di antara manusia mereka mengatakan semuanya halal. Dan juga ada ekstrim kiri yang mengatakan bahwasanya sampai tingkatan yang baik-baik pun diharamkan. Akan tapi umat Nabi Muhammad mengatakan tidak. Allah menegaskan wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ummatan wasatah. Dalam perkara sistemnya, ada di antara sistem manusia sistem komunis, sama rasa sama rata, yang melahirkan orang-orang malas. Ada juga di antara mereka yang memiliki sistem kapitalis, yang mereka hanya mementingkan kepentingannya pribadi dan mengabaikan kepentingan kolektif. Sehingga lahirlah di tengah-tengah mereka orang-orang yang rakus, yang suka berbuat kezaliman. Akan tetapi ummatan wasatah,
yang menegaskan silahkan menjadi orang yang berkemampuan, memiliki orang yang kaya. Namun ingat, di antara hartamu ada hak orang-orang miskin. Bahkan Allah menegaskan termasuk pendusta agama mereka yang menghardik anak yatim dan mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Allah menegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan, menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Ummatan wasatan dalam semua perkaranya. Ketika orang-orang berat mengatakan bahwasanya perempuan adalah tempat barang digunakan untuk bersenang-senang, datanglah Isa menegaskan an-nisa'u syaqaiqur rijal, bahwasanya wanita-wanita adalah saudaranya para lelaki. Tidaklah umat ini melainkan umat yang terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh As-Sa'di, uduluhum wa khiyaruhum, yang paling pertengahan dalam segala halnya, baik dalam perkara akidahnya, syariatnya, dan dalam perkara muamalahnya. Apa tujuan daripada menjadi ummatan wasatan? Allah menegaskan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk seluruh umat. Maka di antara makna syuhada, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bin Nuh yaumal qiyamah, didatangkan Nabi Nuh pada hari kiamat, kemudian ditanyakan kepadanya, dan Allah lebih tahu, hal ballagta risalataka ya Nuh. Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, sudahkah Nabi kalian, Rasul kalian Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalahnya? Maka umatnya mengatakan, qalu ma atana min nadir, ya Allah, Nuh belum menyampaikan risalahnya kepada kami. Maka Allah bertanya kepada Nuh alaihissalam, Allahu a'lam, dan Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi. Wahai Nuh, siapakah yang akan bersaksi kepadamu atas engkau telah menyampaikan risalahmu? Maka Nabi Nuh mengatakan, Muhammadun wa ummatuh, yang akan bersaksi kepadaku adalah Muhammad dan umatnya. Maka ditanyakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi dan Rasul Nuh alaihissalam sudah menyampaikan risalahnya? Maka mereka mengatakan, "Naam, sungguh tidaklah setiap Nabi dan Rasul yang diutus kepada umatnya, melainkan mereka telah menyampaikan risalahnya." Syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi-saksi untuk seluruh manusia. Di antara makna syuhada yang lainnya, itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ia mengatakan, marru bi janazatin, lewat satu jenazah di hadapan para sahabat. Maka Rasul mengatakan, wajabat, wajib dan harus. Thumma marru bi ukhra, kemudian lewat jenazah yang kedua, Rasul mengatakan, wajabat, wajib dan harus. Maka para sahabat pun terdiam. Maka satu-satunya yang bertanya kepada Rasulullah SAW adalah Umar ibn Khattab. Maka beliau mengatakan, wa ma wajabat ya Rasulullah, apa yang wajib dan harus dari perkataanmu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ketika lewat jenazah yang pertama, kalian menyebutkan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya, asnau alaiha khairan, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Dan ketika dilewatkan jenazah yang kedua, orang-orang menyebutkan tentang keburukan-keburukannya ketika ia masih hidup, wajabat lahun nar, wajib dan harus ia ke neraka. Dan itulah sabda Rasulullah SAW di hadis yang lainnya Ibnu Majah dari Abu Bakar ibnu Abi Zuhair As-Saqafi. Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah di Taif, beliau mengatakan, yushiku an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar, hampir-hampir kalian mengetahui siapa ahlul jannah dan siapa ahlin nar.
Maka para sahabat bertanya, ya wa madaka ya Rasulullah, bagaimana kami mengetahui hal itu? Maka beliau mengatakan bisana'il hasan wasana'is sayyi, dengan kami menyebutkan kebaikan-kebaikan tentang dirinya ketika masa hidupnya, dan ketika kalian menyebutkan keburukan-keburukan semasa masa hidupnya. Maka beliau menegaskan, antum syuhada Allah fil ardi 'alan nas. Antum syuhada Allah fil ardi 'alan nas, ba'dukum 'ala ba'd. Sebagian kalian adalah saksi bagi sebagian yang lainnya, dan kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tidaklah setiap dari kita melainkan menjadi saksi-saksi atas sebagian yang lainnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi manusia. Maka siapakah orang yang berhak menjadi saksi Allah atas kebaikan-kebaikan saudaranya? Maka sifat seseorang menjadi saksi adalah sifat al-adalah. Seseorang memiliki sifat adalah, wal adalatu hiya salamatu minal kaba'ir wa minal mudawamati 'ala as-saghair hatta taghliba hasanatu 'ala sayyiati min haitsul adad. Orang yang memiliki sifat adalah orang yang dia jauh dari perbuatan dosa-dosa besar, bahkan nyaris tidak terlihat darinya dosa-dosa kecilnya, sehingga kebaikan-kebaikannya lebih mendominasi daripada keburukan-keburukannya. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Had ayat 78. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Allah menegaskan, huwajtabakum, Allah memilih kalian. Huwajtabakum, Allah telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak pernah menjadikan susah dalam perkara agamanya. Millata abikum Ibrahim, bahwasanya kalian semua ada di atas milah agama nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Maka Allah menegaskan, wa sammakumul muslimina min qabl, dialah Allah, dialah Ibrahim alaihissalam yang telah memberi nama kalian al-muslimin. Walladzi sammakumul muslimin, dialah Allah yang telah memberikan nama kepada kalian al-muslimin. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan dalam perkara ini, agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi bagi yang lainnya. Maka Allah sebutkan karakteristik orang yang berhak menjadi saksi. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu bihablillah huwa maulakum. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah yang kuat. Punya iltizam, punya komitmen terhadap agama Allah. Huwa maulakum, dialah Allah pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung kalian dan sebaik-baik penolong bagi orang-orang beriman. Barakallahu azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya umat Nabi Muhammad adalah ummatan wasatan, umat yang paling pertengahan. Bainat taqdisi wa tangqis, di antara yang terlalu di antara orang yang terlalu berlebih-lebihan, dan di antara orang yang terlalu menyepelekan. Di antara umat manusia ada yang mereka tidak menaruh perhatian, tidak memuliakan nabinya sampai berani tingkatan membunuh nabinya. Itulah kaum Yahudi.
Di antara manusia ada yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan sampai mereka menuhankan nabinya. Itulah umat Nasrani. Ummatan wasatah adalah umat pertengahan, baik dalam perkara akidahnya, syariatnya, dan dalam perkara muamalahnya. Maka di antara makna ummatan wasatan, agar umat ini menjadi umatan yang bersaksi atas umat-umat yang telah berlalu. Dan di antara makna syuhada yang lainnya, bahwasanya kelak yang akan bersaksi kepada kita adalah anggota tubuh kita. Itulah firman Allah dalam surat Yasin ayat 65. Allah menegaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka pada hari ini Allah menegaskan, pada hari ini kami mengunci mulut-mulut mereka dan akan bersaksi kepada mereka tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan tidak hanya tangan dan kaki, Allah menegaskan lebih tegas lagi dalam surat Fussilat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan mereka berkata, wahai kulit, kenapa kalian menjadi saksi-saksi atas kami? Maka kulit-kulit mengatakan, qalu antaqanallah, Allah yang menjadikan kami bisa berbicara. Wa huwa alladzi khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah yang menciptakan kalian pertama kalinya, dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita yang di masjid ini 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, hanya tinggal nama. Jika gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, maka sesungguhnya setiap dari kita kelak akan mati dan hanya meninggalkan nama. Maka selama nyawa masih di kandung badan, nafas masih berhembus, mari kita mengharumkan nama-nama kita dengan amal soleh. Itulah firman Allah sebagai pesan dalam kehidupan kita. Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, i'malu, perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal kebaikan, persembahkanlah selama masih hidup. Cukuplah yang menjadi saksi adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui segala perkara yang gaib maupun yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian ia memberitahukan apa-apa yang kalian kerjakan. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat pertengahan, dan kelak nanti menjadi saksi-saksi untuk umat-umat terdahulu, dan kitalah termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah sebagai saksi. Ibadallah, innallaha amrukum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bihi malaikatah faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mustad'afina fi Falastin wa fi sa'ir biladil muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wajma' kalimatahum al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ya munazzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab. Allahumma alayka bil yahudis sahyaniyah
الذين اعتدوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعل لمن خلفهم آية يا رب العالمين يا قوي المتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد